Oke, di video ini gue mau ngebahas soal-soal UTBK asli khusus materi atom dan sistem periodik unsur. Dari yang pertama nih, ada data nomor atom, simbol unsurnya, sama nomor massa. Oke, pertama langsung aja bikin konfigurasi elektron. Oke, di sini gue langsung mau pakai konfigurasi subkulit ya. Si sapi sedap sepedap. Ini aturan Aufbau mulai dari S 1, ketemu S lagi, naik angkanya 2, 2, S lagi 3, 3, S lagi 4, kalau ketemu D kurangin 1, 3, 4, S lagi 5, 4, 5, S lagi 6. Nah, kalau ketemu F kurangin 2, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Terus ingat, subkulit S maksimal diisi 2 elektron, P maksimal 6 elektron, D maksimal 10 elektron, F maksimal 14 elektron. Dan untuk mempersingkat, kita boleh nih pakai gas mulia ya. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Dan ingat nomor atomnya 2, 10, 18, 36, 54, 86. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Oke, maksudnya gini, 1S2 ini diwakili oleh helium, sampai dengan 2P6 ini diwakili oleh neon, dan seterusnya gitu. Langsung aja nih, dari X yang kita pakai nomor atom aja ya. Nomor massa ini nggak dipakai buat bikin konfigurasi. Nomor massa ini kita pakai buat ngitung AR kalau misalnya nanti ditanya mol. AR massa atom relatif maksudnya, bukan AR argon. Oke, mulai dari X, nomor atomnya 3. Berarti konfigurasinya 1S2, 2S1. Lanjut Y, nomor atom 11. Nah, kita boleh nih pakai gas mulia aja biar lebih cepat. Gas mulia yang nomor atomnya di bawah 11 ada neon 10. Berarti neon ini 10, padahal neon udah sampai 2P6. Lanjut 3S1. Nah, ini udah 11. 10 tambah 1. Z, nomor atom 19. Gas mulia lagi aja. Oh, ada AR nih yang nomor atom di 18. Masih di bawah 19. Berarti AR 18. AR sampai 3P. Selanjutnya ke 4S1. Lanjut lagi P 37. Gas mulia yang di bawah 37 ada KR 36. Nah, KR sampai 4P nih. Lanjutnya 5S1. Ki 55. Pakai gas mulia lagi. Xenon 54. Nah, xenon sampai 5P. Berarti lanjutnya 6S. 6S1. Nah, ini udah semuanya. Nah, dari sini kita bisa tahu golongannya nih. Golongan dan periode. Aturannya gini. Kalau paling belakangnya S, lihat S-nya aja. Berapa itu golongan A.
Kalau paling belakangnya P, tambahin sama S, dapat golongan A juga. Kalau paling belakangnya D, tambahin juga sama S, dapat golongan B. Nah, di sini semuanya S1, 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 S1. Berarti ini golongan 1A. S1, S1, 1A juga, 1A juga, 1A lagi, 1A. Nah, kalau mau tahu periode ini dari jumlah kulit atau kulit terluarnya. Ini yang kulit terluarnya atau angka yang paling gede 2 nih. Berarti periode 2. Ini 3S1 berarti periode 3. Ini 4 berarti periode 4. 5 ya periode 5 lah. 6 periode 6. Berarti kalau posisi di SPU golongan 1A periode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti X di sini Y, Z, P, Q gini. Nah, terus ingat untuk nomor 1 ditanya semuanya dapat membentuk ion plus 1 ya, bener ya. Golongan 1A pasti jadi ion plus 1. Jari-jari ion terbesar dimiliki oleh ion dari atom. Oke. Makin ke bawah, jari-jari makin besar. Berarti yang paling besar jari-jarinya yang paling bawah dong, berarti Q jawabannya. Kalau ditanya yang paling kecil, paling atas berarti X, kayak gitu. Nomor 2 masih soal yang sama tapi ditanyakan unsur pada tabel di atas yang membentuk garam klorida yang paling lemah. Garam klorida berarti ini adalah senyawa ionik ya. Nah, untuk senyawa ionik buat tentuin ikatan lemah atau kuat itu dari yang namanya energi kisi. Makin gede energi kisinya, makin susah buat putus ikatannya. Dan sebaliknya, makin kecil energi kisi ini, makin gampang putus kayak gitu. Nah, rumus perhitungan energi kisi E sama dengan K ini 8, Q1, Q2 per R. Dengan Q1 ini adalah muatan ion plusnya. Dalam hal ini karena ini golongan 1A berarti jadi plus 1 semua sama muatannya. Q2 ini adalah muatan ion negatifnya. Karena di sini klorida berarti Cl- semua ya. Sama. Berarti Q1 dan Q2-nya sama. R-nya, R ini udah jari-jari. Nah, tadi kita udah bahas nih. Makin ke bawah, jari-jarinya makin gede. Berarti biar nilai E-nya ini kecil artinya gampang diputus ya ikatannya, harus cari nilai R yang besar. Nah, ya udah, sama aja kayak nomor 1. Jari-jari yang terbesar yang Q. Jawabannya. Oke, jangan salah. Nomor 2 ini ditanyakan paling lemah, bukan paling ionik. Nah, nanti kalau misalkan nih ditanyakan paling ionik, ini berdasarkan perbedaan keelektronegatifan. Makin gede perbedaan keelektronegatifan berarti makin ionik senyawa itu. Tapi
Untuk nomor 2 ini ditanyakan paling lemah, berarti ngomongin ikatan, ngomongin energi fisik kayak gitu. Nomor 3-nya, jika N adalah bilangan kuantum utama untuk kulit terluar, konfigurasi elektron kulit terluar dari kelima atom pada keadaan dasar adalah, nah, kita udah bikin semua nih tadi. S1, 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 S1 lagi. Itu jawabannya yang S1. Oke. Oke, next. Ada data nomor atom, simbol, dan nomor massa lagi. Nomor 4 ditanya energi ionisasi pertama yang terkecil. Energi ionisasi terkecil. Nomor 5 ditanya berikatan ion paling lemah dengan Cl. Nomor 6, jari-jari atom terbesar. Oke, ini agak mirip sama yang tadi ya. Oke, langsung aja kita bikin konfigurasinya. Dari M4. Berarti 1s2, 2s2. N8. 1s2, 2s2, 2p4. Total 8. O9. 1s2, 2s2, 2p6. Sorry, kelebihan. 2p5. P12 boleh pakai neon 10. Setelah neon 3s2. Ki20 boleh pakai gas mulia argon 18. 4s2. Oke. Terus kita lihat golongan periodenya dulu. Yang belakang S, lihat S-nya aja. 2, berarti golongan 2A. Periodenya dari kulit terluar. Oh, ini kulit kedua nih. Periode 2. Kalau paling belakangnya P tambahin sama S. Golongan A juga jadinya. 6A. Periodenya sama kulit terluar. Periode 2. P lagi. Berarti tambahin sama S. Golongan 7A. Periode 2 juga. Yang belakang S aja. Golongan 2A. Periode 3. Golongan 2A. Periode 4. Berarti kalau kita bikin di SPU ya, ada golongan 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Periodenya 1, 2, 3, 4. M, golongan 2A, periode 2. N, 6A, periode 2. O,
7A periode 2, 2A periode 3, Q periode 4. Nah, kayak gini. Energi ionisasi. Energi ionisasi itu sama aja potensial ionisasi. Makin ke kiri, makin ke bawah, makin kecil nilainya, yaitu piano. P-nya itu potensial ionisasi atau energi ionisasi. A-nya afinitas, M-nya keelektronegatifan, O-nya oksidator. Nah, berarti kalau ditanya energi ionisasi atau potensial ionisasi paling kecil, ya yang paling kiri, paling bawah dong. Oke, jawabannya. Nomor 5-nya berikatan ion paling lemah dengan Cl. Nah, sama kayak tadi, berarti paling lemah itu yang paling mudah diputus. Ngomongin energi kisi. E sama dengan K Q1 Q2 per R. Paling lemah berarti energinya kecil atau gampang diputus ikatannya. Buat dapetin paling kecil harus cari R yang paling besar karena berbanding terbalik. Dan ingat, ikatan ion itu ikatan antara ion positif dan ion negatif ya, atau logam sama non logam secara umum. Ion klorida ini cenderung jadi -1. Berarti dari MnOPQ ini yang bisa ngebentuk ikatan ion sama si Cl cuman si golongan 2A ini ya. Golongan 6A dan golongan 7A dia ngebentuk ikatan kovalen kalau sama Cl. Di pilihannya MPQ. Nah, tapi kita mau nyari yang jari-jarinya paling gede. Itu yang paling bawah dong. Makin ke kiri, makin ke bawah, makin besar. Yaitu lora. Logam, radius. Nah, radius itu sama aja jari-jari. Reduktor kereaktifan logam. Berarti karena kita mau cari yang jari-jari paling besar, yang paling bawah. Ki lagi jawabannya. Ya, nomor 6 juga sama, jari-jari paling besar. Ki lagi jawabannya. Unsur yang dalam senyawanya cenderung bermuatan -1 adalah golongan 2A cenderung bermuatan +2. Golongan 7A cenderung bermuatan -1. 6A -2. Jadi jawabannya yang O, golongan 7A. Masih sama lagi. Diketahui data nomor atom, simbol, dan nomor massa. Langsung aja bikin konfigurasi. X3 1S2 2S1 Y11 pakai gas mulia aja ya. Neon 10 3S1 Z19 AR18 4S1 P36 boleh pakai gas mulia yang di bawah 36. Berarti ada AR18
4s2, 3d10, 4p6, Ki37. Gas mulianya kripton 36. Setelah kripton itu 5s1. Dah, cek golongan dan periodenya. Paling belakang S1 berarti golongan 1A. S1 golongan 1A. S1 1A lagi, P6. Nah, kalau P tambahin sama S. Golongan 8A. S1 1A lagi. Periodenya kulit terluar 2 berarti periode 2. 3 periode 3. 4 periode 4. Dan juga 4 periode 4. 5 periode 5. Unsur yang memiliki energi ionisasi pertama paling kecil. Oke, kita buat dulu nih. Ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Periode 1, 2, 3, 4, 5. X golongan 2A, golongan 1A periode 2. X, Y, Z. P-nya golongan 8A periode 4. Q-nya golongan 1A periode 5. Kayak gini. Energi ionisasi pertama paling kecil. Ingat Laura dan piano ya. Makin ke kiri, makin ke bawah, ada yang makin besar, yaitu Laura. Ke kiri, ke bawah, makin kecil, yaitu piano. Piano potensial ionisasi atau energi ionisasi. Berarti kalau ditanya yang paling kecil, yang paling kiri, paling bawah. Paling kiri, paling bawah. Ki jawabannya. Berikatan ion paling lemah. Ion paling lemah dengan Cl. Ya, ngomong ikatan paling lemah berarti yang paling mudah dibuat diputus. Berarti ngomong energi kisi. E sama dengan K Q1 Q2 per R. Lemah artinya mudah diputus. Mudah diputus tuh energinya kecil. Biar dapat E kecil berarti cari R yang besar. Ya. Laura, logam, radius ini jari-jari. Berarti kalau kita mau nyari yang jari-jarinya paling besar, yang paling bawah dong. Ki jawabannya. Untuk P, dia nggak bisa berikatan ion dengan Cl. Karena P ini adalah gas mulia, malah nggak berikatan sih. Yang bisa berikatan ion dengan Cl- berarti yang logam. Nomor 10, jari-jari yang terbesar. Sama lagi ya. Paling bawah. Jawabannya Ki. Paling bawah dan paling kiri. Konfigurasi elektron dalam keadaan dasar untuk unsur P.
Oke nih, udah nih. 4P6 berarti yang C ya, 4S2 3D10 4P6. Masih dengan data nomor atom, simbol, dan nomor massa. Ditanyakan jari-jari atom terkecil. Atom yang cenderung bermuatan -2. Jika kelima atom dimisalkan dengan M, maka yang dapat membentuk molekul MCl3. Oke. Dasarnya sama kayak tadi, kita bikin konfigurasinya dulu. A5 1S2 2S2 2P 1 5 ya, 221. B6 1S2 2S2 2P 2. C7 1S2 2S2 2P 3. D8 1S2 2S2 2P 4. E9 1S2 2S2 2P 5. Oke. Tentuin golongan dan periodenya. P tambahin sama S. Golongan 3A. P tambahin sama S. Golongan 4A. P tambahin sama S. Golongan 5A. P tambahin sama S. 6A. P tambahin sama S. 7A. Untuk periodenya filter luar ya. 2. Periode 2. Ini juga sama. Periode 2. Periode 2. Periode 2 lagi. Periode 2. Kayak ingat Laura Piano lagi. Tapi kita buat susunannya dulu nih. Dari golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Periodenya sama periode 2 semua. A, B, C, D, E. Ada sifat yang makin ke kiri, makin ke bawah, makin besar, yaitu Laura. Makin ke kiri, makin ke bawah, makin kecil, Piano. Jari-jari itu radius. Makin ke kiri, makin besar. Berarti kalau ditanya yang paling kecil, yang paling kanan ya. E, paling kanan. Jari-jari terkecil. Atom yang dalam senyawanya cenderung bermuatan -2. Kita pakai ini aja. Ingat, stabil itu di oktet atau duplet ya. Umumnya sih oktet. Berarti golongan 7A kan elektron valensinya 7. Biar jadi 8 atau oktet, berarti dia menerima 1 lagi. Makanya cenderung jadi ion -1. Golongan 6A berarti jadi ion -2 atau menerima 2 elektron. 5A jadi ion -3. Kalau 4A ini tergantung, nggak selalu. 3A umumnya dia +3 karena melepaskan 3 elektron valensinya. Berarti yang bermuatan -2 golongan 6A yaitu D.
D jawabannya. Atom yang dapat bentuk molekul MCl3. Oke. MCl3. Cl biasa min 1 dikali 3 berarti min 3. M-nya berarti plus 3 ya. Nah, ada nggak di antara A, B, C, D, E yang bisa jadi ion plus 3? Oh, ada nih si A. A jawabannya. Tapi sebenarnya yang C juga bisa sih. Jadi gini. C dia berdekatan dengan Cl. Cl punya elektron valensi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. C bukan 5A, dia punya 5 elektron valensi. Kayak gini. Jadi ada 3 ikatan, ada 1 pasangan elektron bebas. Ini juga bisa. Jawabannya berarti C juga boleh nih. Ya, ada 2 jawaban.